beasiswa itu adalah tangga untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi jangan pernah nggak menulis tujuan kita itu beasiswa, jangan pernah. Karena sekarang di segmen beasiswa hanya anak tangga untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan kita apa? Kalau saya pribadi adalah belajar. Yo, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa, apa jadi bahas sama mahasiswa. Dan kali ini gue udah ada di sebuah kantor yang cukup wah lah ya. Ini gedung apa nih mas? Di Epiwalk Kuningan ya, ini di CBD lah ya, kalau di Jakarta. Dan kali ini gue akan selalu memberikan konten yang bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman soal bukan kepoin jurusan ya, karena kalau dilihat di sini udah bukan mahasiswa lagi, kayaknya udah top ya. Kita kali ini bakal kepoin soal kehidupan beasiswa perkuliahan masa lalu yang sampai saat ini ngomongin karir masa depan milenial. Kira-kiranya bisa jadi gambaran teman-teman buat sampai di tingkatan S1 lulus, S2 dan ya berkarir. Oke, sebelum mulai perkenalan dulu dong nih di samping saya. Ini manggilnya apa nih? Abang, kakak, atau apa nih? Karena mana yang nonton mahasiswa mungkin kakak oke lah ya. Iya kakak ya. Ya, kakak di sebelah gua siapa sih gitu ya, kenalin dong gitu. Nama saya Indra Dwi Prasetyo, nama panjangnya. Kalau bisa panggil saya Indra. Mungkin itu aja kali ya. Apa lagi? Sekarang sedang menjawab apa? Jadi saya sekarang kerja di Jakarta di ID Next Figures, sebuah gerakan yayasan Kaum Muda. Saya sekarang menjabat sebagai Managing Director. Managing Director dari ID Next Leader. Yes. Jadi menghimpun anak-anak Yeah, muda yeah. berbakat juga ya. Yes. School of Leadership lah kita sebutnya. Nah, School of Leadership. Buat jadi pemimpin ya. Yeah. Boleh gabung ya. Oke Mas Indra, ini spesifik kita nanti ngomongin beasiswa karena Mas Indra ini cukup menginspirasi lah ya, dari asal kuliah S1-nya dari Kalimantan. Yeah. Akhirnya bisa ada di sini dengan kuliah yang cukup tinggi ya. Pengen sharing ke teman-teman. Tapi sebelumnya sedikit ngomongin ID Next Leader. Boleh. Jadi dari Next Figure itu sederhananya adalah school of leadership, ya kan? Bagaimana kita menghimpun, berkolaborasi, kemudian membuat kelas-kelas mentoring, baik di Jakarta maupun di beberapa titik di Indonesia. Saat ini kita punya di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan akan launching di beberapa titik lainnya. Jadi sederhananya kita pengen menjaring dan kemudian upgrading diri para leader-leader muda, sehingga nanti ke depannya dia bisa memimpin dimanapun mereka berada. Oke. Jadi target marketnya ini anak muda. Apakah harus mahasiswa atau yang udah lulus? Bebas target anak muda. Jadi mungkin 17 sampai 35, ya kan. As long as kalian punya kapasitas, ya kan, punya skill kepemimpinan yang baik. Jadi Nanti akan kalian bisa coaching gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau misalkan mau gabung kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya? Karena kan banyak banget nih mahasiswa atau anak muda kita saat ini punya ambisi nih. Yes. Berbakat juga. Tapi kan kayak kita tuh bingung gitu. Kalau mau dapetin lingkungan seperti itu, masuk ke tempat ini, bertemu dengan teman-teman yang gokil, keren juga, itu bagaimana? Dan salah satunya bagaimana juga caranya bisa bergabung ke ID Next gitu? Iya, teman-teman bisa follow Instagramnya di ID Next Figure. Di situ jelas nanti ada form registrasi yang teman-teman harus isi, dan kemudian ada ya sedikit seleksi administrasi. Dan jika kalian tidak berada di Jakarta, kalian akan diarahkan di kantor-kantor terdekat kita di beberapa titik di Indonesia. Jadi nggak cuma di Jakarta Nggak ya. cuma di Jakarta. Jadi memang pengen membangun apa ya, pemimpin untuk Indonesia ini. Kita nyebutnya local heroes. Local heroes. Yes. It's good man. Ini kayak gue bakal gabung juga nih. Harus, ini local heroes juga nih. Ya, yang memberikan dampak untuk region kita. Iya. Wilayah-wilayah sekitar kita. Ya, anak muda nih memang harus disalurkan seperti itu. Oke mas, ngomongin soal ini kan kayak channel kuliah nih. Good. Ya, kita bakal ngomongin soal beasiswa. Sedikit dong mas ceritain juga, mas tuh asal dari Kalimantan, kuliahnya Kalimantan Barat, kuliahnya ambil apa sih S1 dulu? Oke, saya dulu kuliah di Untan, Universitas Tanjung Pura, kampus negeri di Pontianak. Saya ngambil pendidikan bahasa Inggris waktu itu tahun 2011, jadi 9 tahun yang lalu. Wow, kayaknya angkatan atas nih. Ya, nggak tahu sama lah. Senior ya. Iya, 2011 dan lalu saya melanjutkan studi saya di Faculty of Education.
di Monash University Australia, ya. Melbourne. Riset saya berhubungan dengan language and culture. Bahasa Inggris juga. Yes, cuman fokus risetnya ke language and culture. Jadi secara umum sih sebenarnya. Tapi dulu tinggal memang di Kalimantan. Yes, di Singkawang. SMA di Singkawang. Di Singkawang itu 3 jam dari Pontianak. Jadi kalau flight dari Jakarta ke Pontianak harus 3 jam perjalanan darat dulu. Dan balik anak-anak daerah gitu ya sampai ke sini. Yes, kemudian kuliah di Pontianak, S1 yang langsung 4 sampai 5 tahun, 4,5 gitu. Yang di Pontianak, kemudian langsung lanjut master. Monash University. Nah, cerita dong, kasih motivasi gitu ya ke anak-anak ini kalau dari daerah yang pengen berkembang gitu ya kayak. Gue pengen kuliah, gue pengen ngembangin diri dari daerah nih, terus bisa kuliah di negeri, terus dari negeri sini loncat lagi ke tingkat yang selanjutnya lebih tinggi gitu. Gimana sih motivasi Mas dulu dari SMA atau dari mana? Saya punya mimpi pun dari SMA. Set your goals. Saya selalu bilang bahwa buat goal kalian dan goal itu harus gede ya. Jadi if your goal doesn't scare you, it's not big enough ya. Jadi kalau goal kita belum menakuti kita, belum buat kita bergegar gitu, berarti masih kecil. Nah, jadi saya mau punya mimpi waktu itu kemudian bisa belajar di luar negeri. Saya baca banyak ulang-ulang muslim yang hijrah di satu tempat ke tempat lain gitu ya. Wah, bisa ya, saya bilang maksudnya pada zaman itu loh belum ada pesawat segala macam, mereka dengan otak, dengan kaki, tapi mereka rela berhijrah untuk menemui satu guru dan guru lainnya. Saya pikir, wow, itu inspire me loh bahwa ilmu itu ada di mana-mana dan saya pengen belajar seluas-luasnya saya belajar gitu. Itu sih motivasi awalnya. Awalnya. Dan emang jalan itu di bahasa Inggris atau yang belajar? Itu panjang prosesnya, tapi tibalah sampai di bahasa Inggris simply karena saya senang dan saya senang baca buku luar negeri gitu dari SMA. Tapi akhirnya menikmati prosesnya, jadi baik itu di organisasinya, baik itu di himpunannya segala macamnya, itu kemudian membawa saya sampai hari ini. Jadi saya selalu bilang bahwa kampus itu kawah Chandra di muka. Sebuah kawah di mana kalian digembleng, dan kalau kalian survive, kalian akan jadi kaca tuh gitu. Kuat gitu ya. Kuat gitu kan. Jadi nikmatilah proses kawahnya itu gitu. Jadi nggak usah ngeluh kalau capek ngelakuin. Ini nggak perlu ditanya sih kalau pencapaian dulu apa? Ini mapres dulu ya? Iya, mapres di sampai akhirnya bisa di sini. Yes. Nah, ngomong soal beasiswa, kakak boleh cerita ke sih beasiswa apa yang pernah didapat dan sebenarnya yang paling pengen kita urus apa dia itu? Oke, ketika S1 semester 1-2 belum dapat beasiswa karena saya pikir mungkin susah teman-teman tuh dapat beasiswa di semester 1-2 kecuali teman-teman dapat beasiswa dari awal. Nah, tapi kalau kalian dari awal tidak beasiswa akan sulit untuk dapat beasiswa di semester 1 karena belum dapat apa-apa, maksudnya pencapaian belum banyak. Nah, saya dapat beasiswa itu semester 3 awal. Semester 3 sampai semester 5 saya dapat beasiswa dari BNI. Itu namanya beasiswa BNI Gemilang gitu. Saya lupa syaratnya, tapi jelas IPK gitu, dan organisasi. Nah, itu organisasi, IPK dan lain-lain. Kemudian semester 3 sampai 5 saya ke BNI, kemudian 5 sampai 8 saya dapat beasiswa dari Belanda. Namanya waktu itu Vaderventer Max Stichting. Sekarang udah berganti di Vaderventer Max Indonesia kalau nggak salah. Itu yang biasanya dari semester 5 sampai 8. Ya. Dan akhirnya LPDP sendiri. Wow, it's awesome itu dapat info seperti itu dari mana sih? Karena banyak banget anak-anak di kampus gitu ya, apalagi dari kampus daerah itu, yang ngasih minim informasi soal ini, bagaimana dapetin sampai kayak beasiswa Belanda itu segala macam. Pertama saya selalu bilang bahwa kesempatan tidak menghampiri kita yang ciptain kesempatan. Benar banget. Jadi kita yang nyari ya. Harus. Ya, di zaman saya dulu, itu udah mulai masif kan, penggunaan internet. Jadi saya menghabiskan uang saya salah satunya itu untuk beli modem dan di kota. Investasi diri. Dan itu mahal pada zaman itu. Dengan uang yang terbatas, saya makan terbatas, saya harus beli kuota 100.000 karena saya harus mendengar radio bahasa Inggris setiap hari. Podcast gitu, di BBC itu. Dan saya harus mencari tahu informasi peluang beasiswa atau peluang lomba. Jadi saya mencari terus. Dan maksudnya BNI juga saya dapat.
ya dan besok yang di Belanda juga Kita dapat ya. Jadi emang kita harus aktif saat-saat harus ini. Apalagi teman-teman yang di daerah gitu. Internet sudah ada, kalian bisa aksesibilitas semuanya. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi sih nggak tahu informasi. Betul. Terus nggak bisa bersaing. Dia mau orang di Pulau Jawa. Dia mau itu nggak ada sih. Kayak gitu sekarang udah bisa. Ya. Nah ngomongin LPDP, LPDP itu salah satu beasiswa yang apa ya populer lah. Dan dapetinnya tuh kalau orang bilang tuh susah gitu. Susah gampang. Iya, orang ada yang mungkin gagal dulu 2 kali, ya kan. Kalau ngomongin yang berprestasi tuh pasti yang daftar sana udah top lah ya. Iya, udah pada wasi secara akademik segala macam. Tapi bagaimana sih cerita Mas itu biar sampai dapat LPDP? Apa daya tarik terbesar? Kenapa pengen LPDP dan bagaimana saat prestasi itu? Saya mau melihat bahwa beasiswa LPDP ada beasiswa dari masa depan. Jadi dari awal saya sudah target diri saya, kalau saya pengen masuk beasiswa ini, maka saya harus menyesuaikan diri saya dengan visi-visi mereka. Maksudnya memiliki masa depan, dan mimpi masa depan itu adalah bicara impact, bicara dampak dan influence. Nah, kebetulan emang saya dari semester 3 itu aktif banget sampai semester 8, 9 itu aktif banget. Saya pernah jadi ketua himpunan, saya pernah buat yayasan, buat gerakan, dan akhirnya jadi mapres gitu kan. Saya pikir itu modal yang sebenarnya tidak ditujukan ke LPDP karena LPDP baru ada saya pikir itu 2013 ya, kalau saya nggak salah ya, dengan saya 2011. Tapi karena emang modal itulah kemudian saya pikir LPDP memilih saya gitu. Karena mungkin dianggap menjadi calon pemimpin ke depannya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ini yang paling prinsip saya pikir bahwa mencapai beasiswa itu tidak dalam proses hari 2 hari. Panjang gitu. Iya, itu ada proses panjang yang kemudian bukan kita yang memilih beasiswa, tapi pada akhirnya beasiswa yang memilih kita. Nah, untuk dipilih itulah kemudian kita harus menyesuaikan diri dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sebenarnya kayak kalau menurut aku sih kayak kita fokus membagi diri dulu sih. Fokus di kita dulu, nanti pasti beasiswa itu akan menghampiri. Bukan kayak kita awal udah mau ngincer beasiswa mau kuliah itu di luar negeri jalan-jalan nggak kayak gitu. Tapi yang membagi diri, kalau diri kita udah berkembang di satu titik, beasiswa itu akan menghampiri. Sepakat. Jadi untuk teman-teman pola pikirnya untuk lebih diteliti lagi seperti itu. LPDP itu sebenarnya kepanjangan sih apa sih? Dulu tuh ada yang sering ngomong LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan untuk menghadirkan pemimpin visinya. Dari situ udah pasti jelas. Jadi pemimpin tadi. Nah kalau ngomongin LPDP, waktu itu Mas dapat untuk ke Universitas Monash. Itu aku udah search itu top banget. Udah aku yang video di sana gitu ya. Itu amin ya, karena semoga kita udah berdampak gitu. Itu anak-anak SMP mau kuliah itu semoga udah berdampak ya. Gue sih berharap seperti itu. Nah, itu LPDP di Australia di Melbourne itu wah keren banget ya. Dapat apa aja sih LPDP itu? Fasilitas maksudnya? Fasilitas yang dapatnya. Saya bisa bilang LPDP itu biasa paling prestisius yang ada di muka bumi. Kalau dilihat anak LPDP udah tahu. Gue ceritanya. Karena dalam segi fasilitas kayaknya yang segala uang mulai dari persen keberangkatan. Bahkan mungkin kalau teman-teman yang belum punya sertifikat bahasa mungkin les kan, persen keberangkatan ini dibiayai, pesawat dibiayai, uang bulanan, uang kuliah dibiayai, uang conference kalau teman-teman berhasil, kalau teman-teman berhasil menerbitkan jurnal di BKV itu jadi kayak wow. Semua bahkan biasa-biasa sebelah itu tidak sekencang itu. Karena makanya persaingannya itu begitu ketat. Mungkin itu salah satu. Ketat banget. Akhirnya lulus dari S1-nya sastra pendidikan bahasa Inggris. Duanya juga masih berhubungan sama bahasa. Dan akhirnya lulus dan akhirnya di sini masih berkontribusi juga di Indonesia melahirkan pemimpin bangsa. Iya, harapan saya gitu bisa terus. Oke. Nah, kita ngomongin agak lebih detail soal tips trik untuk dapetin itu mungkin kalian. Pertama, syarat administratifnya apa sih LPDP? Karena banyak banget yang gagal gitu. Pertama mungkin sertifikat bahasa itu, baik di dalam maupun di luar negeri ya. IELTS atau TOEFL. Jadi untuk teman-teman yang belum ngambil IELTS atau TOEFL, persiapkan, menabung dan mahal. Iya nih. Mahal. Dan jangan sampai gagal gitu. Yes. Karena kalau gagal ulang lagi bayar lagi. Jadi persiapkan, kemudian
kemudian selain itu kalian juga punya rekomendasi dari para tokoh atau dosen-dosen kalian. Itu penting. Jadi maksud saya networking itu mahal ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah networking, kalian bisa tahu mana yang layak untuk merekomendasikan saya sesuai dengan mungkin paling penting lagi adalah LOE ya, letter of acceptance. Jadi surat di mana menandakan kalian sudah terima di kampus. Iya itu. Kita kan itu dulu ya. Apply iya, boleh apply dulu, boleh enggak. Jadi boleh daftar LOE dulu atau LOA dulu. Dan menurut saya LOA dulu lebih keren. Artinya kalian sudah qualified, jadi tinggal nyari pendanaan. Iya gitu. Soalnya aku dengar dari om aku juga RPDP, dia LOA dulu misalkan di Amerika, di Jepang, di sini banyak dulu, nanti dia dapat beberapa baru pendanaan ini. Iya betul. Tapi bisa dulu pendanaan dapat dulu nanti Bisa aja. Kasus saya nggak LOE dulu. Dapat saya ya LPDP dulu. Itu lebih keren, udah dapat dananya tinggal milih kampus. Itu bisa milih yang lebih keren tentang Seharusnya bisa, cuma dia waktu itu pas seleksi ditanya mau kampus apa, dan saya sudah step di Monash karena saya waktu itu punya project riset, kolaborasi riset antara Untar, saya dan Monash. Jadi ya nggak tahu sih di otak saya karena udah buat networking kolaborasi dengan Monash untuk project itu, jadi kayak dia sering di Monash saya jadi sistem itu keren juga. Kalau misalnya IPK, akademik, terus pencapaian organisasi, aktif itu udah pasti lah ya. Ya itu pasti sih. Syarat standar. IPK jelas. Saya lupa berapa, karena berupa jawaban saya yang berbeda ya. Tapi jelas mungkin standar 3, mungkin ya saya itu bisa dicek 3. Dan organisasi atau aktifan itu penting juga bagi teman-teman. Karena saya pikir salah satu dampak atau tolak ukur LPDP melihat kita mungkin prestasi atau dampak yang kita buat ya. Jadi make sure teman-teman punya itu gitu. Jadi kalau misalnya aku tanya lagi dari seleksi tersebut, apa sih yang paling benar-benar berat dan berkesan dari itu? Sisi wawancaranya apa? Sisi wawancara dan ya jadi zaman saya ada seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara waktu itu. Sekarang ada seleksi komputer mungkin sekarang ya. Nah, jadi seleksi terakhir itu yang paling berat. Di situ ada wawancara, kemudian LGD Leaderless Group Discussion, jadi kita diskusi di satu tema, kemudian esai berspok itu juga menantang banget sih. Kita harus mencurahkan semua. Kalau waktu terbatas, tidak boleh ada resource apapun, jadi betul-betul ada doa ada di kepala kita. Dan itu menurut saya sulit karena menurut saya yang bagus kan harus ada data. Iya. Jadi kalau kita tidak hafal dan data, ya sulit juga. Ada pertanyaan yang benar-benar membekas banget ya sih, yang benar jawaban itu harus. Iya, jadi ketika salah satu reviewer LPDP bertanya tentang apa yang sudah kamu perbuat untuk daerah kamu. Itu berat sekali. Dan itu saya di awal kalau bertanya nama, kemudian dia langsung bertanya apa yang sudah kamu lakukan untuk daerah kamu. Dan saya pikir, wah berat, tapi saya menjawabnya dengan baik. Waktu itu saya bilang saya sudah buat gerakan X, gerakan Y, buat yayasan X, yayasan Y, kemudian aktif di organisasi X, organisasi Y. Dan dicek itu oleh beliau, dicek Twitternya, ada websitenya nggak, ada fotonya nggak, ada buktinya nggak. Saya bisa paparkan itu dengan baik. Dan sebenarnya lumayan berat karena tidak bisa dipersiapkan sehari dua hari. Itu emang udah jalan tadi yang mengembangkan diri dari awal itu. Yang awalnya itu kita nggak ada, mungkin nggak ada pemain LPDP, tapi dari karena kita yang aktif, kita yang memang individu yang bagus, sebenarnya di situ menolong gitu ya. Bukan disiapin karena gue pengen LPDP, terus gue harus gini gitu. Nggak salah juga. Tapi takutnya kalau niatnya kayak gitu nggak dapat, dia kecewa. Ya kan, karena udah nge-set goals yang itu nggak dapat. Itu pertanyaannya. Oke, buat teman-teman harus itu ya, karena kalau misalnya soal akademik aja pasti yang daftar itu orang-orang keren-keren banget ya sih. Jadi apa yang membuat kamu tuh spesial banget gitu, yang berdampak dan yang pemimpin kan? Kalau udah dapat langsung pilih teman. Berapa tahun sih kan di luar? Satu pada setahun 2 tahun. 2 tahun. Ya kalau di Inggris setahun ya kan, Inggris 2 tahun. Jadi kenapa saya pilih Monash ya karena relatif dekat dengan Indonesia, karena saya ada beberapa urusan di Indonesia, dan kemudian itu tadi saya sudah punya linkage ke mereka. Jadi lebih mudah. Akhirnya lulus. Ya. Wow. Buat kakak sendiri esensi dari beasiswa itu apa? Beasiswa itu anak tangga untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi jangan pernah nggak menulis tujuan kita ke beasiswa.
Karena sekarang di segmen beasiswa hanya akan tampil atau bisa tujuan kita apa? Kalau saya pribadi adalah belajar. Saya senang belajar, jadi saya tulis goal saya adalah belajar. Beasiswa satu cara untuk meraih itu, dan tentu banyak cara. Iya. Ya, bisa lewat self funding, bisa lewat kerja part time, bisa lewat belajar online, bisa lewat segala macam lah. Karena banyak anak-anak di luar sana, kenapa mau beasiswa? Biar bisa kuliah di luar negeri. Iya. Jalan-jalan, jadi gitu. Balik kan, jadi menurut saya nggak seperti itu berpikirnya. Menurut saya buat goals kalian dulu apa, kalian belajar itu pengen ngapain, kemudian beasiswa hanya satu cara misalnya. Artinya kalau cara ini nggak bisa, ada banyak cara lain. Nah, tapi kalau goalsnya saja udah beasiswa dan kita gagal, pasti akan kecewa sekali. Iya. Gitu. Wow, soal beasiswa ini benar-benar gitu ya, ini buat bener banget tuh kayak gitu. Iya. Tapi kadang masih kayak merasa ragu gitu. Bagaimana cara menguatkan diri kayak bisa kok, bisa gitu. Kayak Mas kan juga dari daerah gitu kan, sangat punya apa ya? Apa kepikiran gitu, ibu bakal kuliah, dia dapat. Gak ada pikiran ya. Gak ada pikiran, enjoy aja jalan. Iya, enjoy aja. Tapi kenapa saya percaya diri dan saya pikir teman-teman juga harus punya modal percaya diri ini. Kalian harus tahu apa yang beasiswa itu mau. Kalau beasiswa itu mau, misalkan lah ya, beasiswa LPDP nyari pemimpin masa depan, misalkan divisinya. Dan teman-teman merasa kalian cocok dengan kriteria itu. Iya. Kok percaya diri aja. Itu tips dan triknya. Yang paling penting, esensialnya. Ya. Jadi jangan minder. Kalau kalian merasa kalian sudah cocok dengan beasiswa itu, mendaftarlah. Biarkan beasiswa itu gimana. Iya, karena kan aku juga ngeliat Mas tuh kayak tap nggak ada harus jeda gitu kan. Karena yang aku bikin kayak aku baca segala macam. Rata-rata biasanya harus punya jenjang karir dulu segala macam gitu kan. Untuk bisa dapetin harus gagal dulu. Ini langsung tap gitu. Jadi berarti tipsnya itu ya. Kita harus tahu esensial utama dari itu. Apa yang mereka ingin. Dan setelah itu sekarang Mas lagi sibuk apa nih? Jadi sebagai managing director saya mengurus operasional yayasan ini. Jadi memang fokus di regional, beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat dan Jawa Tengah, 2 yang lalu, 3 yang lalu. Jadi masih membuka beberapa regional awareness gitu di kota-kota lain. Di kota-kota lain, di provinsi lain. Dan kita masih terus menjaring anak-anak muda untuk mengajak bergabung bersama, buat gerakan bersama, mentoring kecil daerah-daerah. Iya, untuk menciptakan lokal virus daerah. Itu sih masih secara buat teman-teman mau yang gabung pokoknya bisa kepoin aja. Nanti ada formnya segala macam. Itu harus ikut. Nah, karena gimana lagi kalau teman-teman punya lingkungan yang terbatas untuk itu mau nyari yang lebih wow lagi, di situ tempatnya. Bisa jadi. Jadi teman-teman minimal teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang lebih yang berbeda, ya kan? Itu akan menjadi nilai tambah teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah kita akan terus melihat ke depan karena mentoring itu kan kita belajar dari orang lain ya. Nah, jadi haus akan ini itu penting. Kita menambah nilai tambah, menambah jam terbang, pengalaman. Networking. Iya, itu yang paling penting. Gak cuma sekedar belajar di kelas, apalagi juga pendidikan juga sudah menkicaukan sesuatu hal yang baru, yang milenial banget. Kita harus ikutin zaman itu. Nah sekalian aja nih dari director ID Next Lead mencari orang-orang seperti apa sih biar bisa langsung misalkan apply, gue cocok nih masuk. Salah satu hal yang kita lihat penting itu inisiasi. Iya. Prestasi mungkin bisa kita cari, tapi inisiasi itu penting. Kita jadi nilai ukur kita pertama untuk melihat teman-teman muda. Kenapa? Karena dengan inisiasi teman-teman sebenarnya sudah menunjukkan leadership itu sendiri. Ya, karena menurut kita leadership adalah influence tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Dan ketika teman-teman sudah menginisiasi apapun itu bentuknya, teman-teman sudah menginfluence minimal diri kalian sendiri dan orang-orang terdekat. Jadi kita selalu menginisiasi apa yang dibuat. Ikutin visi misi itu. Jadi kalau teman-teman sudah punya inisiasi apa, gak usah ragu, langsung aja. Sama kayak beasiswa tadi. Ya, beasiswa itu sebenarnya ada banyak sekali. Gak hanya LPDP ya, jadi teman-teman bisa mencari beasiswa dimanapun. Kuncinya satu, pelajari visi misinya, cari dia maunya apa. Nih tips trik langsung nih dari yang gak pernah gagal. Kan kalau gak pernah gagal masuk PTN, kalau siapa itu gak pernah gagal beasiswa. Dan ini beasiswanya yang tingkat apa ya? Ibaratnya yang kompetisi lah.
Kan banyak ada dua jenis beasiswa, ada yang memang untuk membutuhkan, ada kompetisi, dan LPDP itu of course itu kompetisi. Dan butuhkan. Orang butuh beasiswa. Oh iya, itu iya. Tapi itu kayak gede banget tuh gitu, saya ini mapres aja sih. Itu dijajarkan itu dari Untar dan Bekasi. Wow, inspirasi banget. Oke, mungkin gitu aja nih Mas Indra, makasih banget udah sharing-sharing sama anak-anak ya, viewers kita yang mau masuk kuliah dan yang lagi kuliah, terus ngembangin diri ya. Networking itu penting dan jangan pikir beasiswanya, tapi jadikan diri lu tuh besar dulu, pasti nanti mereka akan mengerti semua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Like video ini kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe. Kalau nonton video ini harus subscribe. Bayar parkir ya. Bayar parkir. Nonton dari gratis masa nggak mau subscribe ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi. Makasih Mas Indra dari The Next Leader. Bye. Semoga anak-anak muda yang lain makin menghasilkan pemimpin di seluruh daerah. Dadah. Tujuan kami sederhana, kami para penerima beasiswa LPDP, kata kuncinya adalah pengabdian. Kami sadar dan paham betul bahwa kami di sini dari uang pajak rakyat Indonesia. Apa yang kami gunakan, apa yang kami makan, semua uang pajak. Maka kami pengen memberikan kembali kepada Bapak Ibu semua. Inilah bentuk pengabdian kami. Terima kasih kepada yang sudah menonton.